Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah Shalom. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersama-sama di ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita undang kuasa Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan turun penuhi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Mall GTC dan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Johnny Eng. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat.
seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita bangkit beribadah saudara. Mari kita memuji nama Tuhan pada hari ini. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini. Katakan sekali lagi, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini hanya untukmu. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Katakan bersama-sama, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini. Sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Amin. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang. Katakan sekali lagi dengan hatimu, takkan berhenti, oh, meninggikan namamu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya. Sekali lagi katakan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dipersilakan dulu Bapak Saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Katakan sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan. Sambil bangkit mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Dan indahnya kekudusan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, Kau penuhi kami Tuhan. Bapak Saudara, mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan pada hari ini, sebab Dia yang layak kami sembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Mari sembah Tuhan, Kau yang layak kami sembah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Sebab itu penuhilah kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Ambil alih kehidupan kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan kami ada. Hanya karena kuat gagah-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada Tuhan. Siang ini Tuhan, berbicaralah kepada kami semua Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kami semua dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan kami adalah tanah subur yang ditaburi Tuhan. Bahwa firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami adalah para pelaku daripada firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kepercayaan kepada saya hari ini untuk menyampaikan firman. Hari ini saya akan menyampaikan firman, judulnya saya kasih adalah bertekun dalam pengharapan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena mungkin kita tahu kita sudah lalui 2 tahun kira-kira. Ya, ini bulan 11 ya, kira-kira hampir 2 tahun masa pandemi, masa yang kita lewati sudah ya, mungkin kita sudah alami banyak ketakutan, kebingungan yang mungkin juga membuat kita sepertinya putus asa. Ya, saya sendiri juga pada saat itu juga sempat sampai mengalami yang namanya asam lambung naik, kecemasan yang berlebihan. Ya, tapi puji Tuhan, saya dapat melaluinya, ya, dan justru malah daripada itu saya bisa melihat banyak orang juga mengalami kecemasan dan yang banyak orang yang mesti kita support. Jadi kita harus memberikan mereka kekuatan. Ya, salah satu yang paling mendasar dari asam lambung itu adalah kecemasan yang berlebihan. Ya, saya bisa melihat banyak orang atau teman-teman yang sampai akhirnya mesti ke psikiater. Ya, tetapi kita percaya kalau kita berharap kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, pasti kita dapat kekuatan baru. Ya, terus kita gali firman Tuhan. Saya juga terus ngikutin. Biasanya saya ada ngikutin di salah satu channel renungan tiap hari ada salah satu pendeta yang memberikan renungan tiap hari dan saya biasa ikut. Nah, pada saat itu saya juga lucu sempat itu. Dia katakan tiap hari saya bagi renungan, tiap hari karena saya gembala, saya harus melayani jemaat-jemaat saya terus. Jemaat saya mencari terus, minta kekuatan doa, minta penghiburan, menyampaikan masalah mereka seperti apa. Tapi yang bersamaan dia juga kena COVID, dia bilang. Bahkan sekeluarga kena COVID. Dan kalau dia sudah kena COVID berarti dia juga dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang susah. Tetapi orang yang menelpon, menghubungi dia, tetap dia harus layani, tetap dia harus memberikan kekuatan, walaupun dia dalam keadaan lemah. Itu tugas pendeta, nggak gampang memang juga. Jadi tetap harus dia bisa strong untuk bisa menguatkan orang lain. Dan dia juga akhirnya berkata, ya puji Tuhan juga, saya bisa melewati COVID sekeluarga. Sehingga saya juga tahu ketika jemaat-jemaat itu mengeluh, terus minta doa, kekuatan. Akhirnya saya juga tahu bagaimana rasanya COVID itu, bagaimana mengalahkan COVID itu. Dia bilang, ya puji Tuhan lah, nggak apa-apa lah itu kita lalui. Tapi saya juga bisa melayani banyak jemaat-jemaat saya dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, jadi saya lihat pandemi ini juga memang harus kita lalui, tapi juga harus kita akui bahwa ini jadi pelajaran buat kita untuk selanjutnya. Di tahun 2022 ini ke depan yang kita sudah mau mulai ini kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Ya, kalau dibilang kecemasan baru, orang bilang oh kecemasan baru salah satu perubahan iklim lah. Ya, belum lagi tentang perekonomian, perang dagang dan berbagai hal yang di dunia yang kita mungkin tidak mengerti.
Apalagi era-era baru, era-era digital yang dikuasai oleh anak-anak muda, perubahan yang begitu cepat. Ya bersyukur kita Indonesia ini pada penanganan COVID-19 ini kita termasuk salah satu yang terbaik. Ya, kita bisa dapat keluar, dan hari ini mungkin kita negara yang boleh dibilang level 1 PPKM-nya itu sudah jauh lebih baik. Nah, walaupun kita tidak tahu, tetap ada isu baru, misalnya sekarang ada varian baru lagi, Omikron segala. Nah, kita tidak tahu, ya goncangan-goncangan itu terus terjadi, apalagi di Eropa lagi mulai ada lockdown lagi, terutama tidak menerima orang-orang dari negara Afrika seperti itu. Nah, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang akan terjadi. Ya, jadi ketika pulih Indonesia, saya ingat ketika saya juga bergerak di produk alat-alat mesin dan teknik. Saat itu beberapa investor langsung sampaikan, bagus nih di Eropa, di China lagi krisis energi. Ketika krisis energi, Indonesia punya keunggulan, batu baranya banyak, dan ini proyek besar dan kesempatan besar untuk kita. Jadi kita buka pertambangan baru, investasi baru, mulailah berpikir beli mesin. Jadi sesuatu harapan yang bagus. Tetapi ternyata dalam sekejap dinyatakan bahwa negara-negara sudah tidak akan memakai batu bara, mengurangi konsumsi batu bara, harus mengganti dengan energi yang terbarukan. Akibatnya apa? Investasinya semua langsung turun lagi. Jadi yang tadi berpikir batu bara, akhirnya batu bara itu mulai turun, tidak diandalkan lagi. Jadi harus ada sesuatu hal yang baru lagi. Padahal itu sudah menjadi suatu proyek, dan saya lihat beberapa rekan-rekan teman-teman akhirnya juga berubah. Yang menjadi investor harus berpikir untuk tidak investor lagi di batu bara, karena kalau nggak salah sampai tahun 2020 stop pemakaian batu bara. Ya, belum lagi waktu lalu tentang mobil listrik yang akhirnya gagal di Indonesia juga seperti itu. Nah, jadi perubahan-perubahan yang kita tidak tahu dengan keadaan yang akan kita hadapi di dalam beberapa tahun ke depan ini terus akan berubah. Dan untuk itu kita sudah lalui dengan apa yang kita alami pada masa 2 tahun ini, ya ketika bisnis anjlok dan lainnya, ini ada suatu pelajaran yang saya pikir itu sangat baik. Ya, kita diajarkan untuk terus beriman dan beriman terus. Kadang-kadang ada orang bilang lihat keadaan rasanya berat, rasanya nggak mungkin. Tapi ya kita terus diajarin bahwa kita harus beriman untuk apa yang kita harapkan. Nah, makanya dalam Ibrani ke-10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Jadi di sini dikatakan ada pengharapan dan Ia yang setia. Pengharapan itu adalah iman. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita tahu kapan terjadi, ya belum kita alami, tapi kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan. Itu ada kepastian. Nah, itu yang kita diajarkan tentang bagaimana kita harus berpegang tentang pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu iman di dalam Kristus. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang Ia yang setia. Makanya kita diajarkan bagaimana kita harus berpegang teguh kepada Tuhan kita, Yesus. Apakah kita masih meragukan? Harusnya tidak. Harusnya kita sudah tidak meragukan ketika kita sudah sampai batas hari ini, kita sudah lalui dalam 2 tahun ini, dan kita percaya kalau kita hari ini lalui semuanya ini, pasti bukan karena kita saja, karena kemampuan yang Tuhan berikan, yang kita alami, kita bisa lalui dengan baik. Kemudian saya akan masuk pada bagaimana, sebenarnya saya juga mungkin
antara mau cerita apa enggak, bagaimana keluarga saya, ya kita tahu semua kita dilatih mempunyai iman. Anak-anak kami dari kecil, ya seperti yang diajarkan, kita harus beriman, kita serahkan anak kita kepada Tuhan, kita doain, dan kita percaya dalam tangan Tuhan anak-anak kita dipelihara. Kalau anak saya hari ini ada dua-duanya sekolah di Jakarta, itu juga sebenarnya karena iman kami. Ya, kami juga tidak membayangkan kalau anak saya pertama bilang, Sisi bilang saya mau sekolah SMA di Jakarta. Begitu dia bilang mau SMA di Jakarta, kami juga langsung berpikir biayanya sudah naik 3 kali kita hitung. Tapi puji Tuhan masih bisa kami titip di tantenya. Kemudian dia bilang mau kuliah di Jakarta, salah satu kampus yang terbaik. Kalau yang terbaik pasti ada harga. Ya sudahlah. Ya, karena kami mengajarkan mereka, pokoknya kalian tahu beriman apa yang kamu mau. Kamu tugas kamu adalah sekolah yang baik-baik saja. Cari mau sekolah yang terbaik, yang penting kamu bisa sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik. Tugasnya papi mami adalah kerja cari uang. Jadi itu yang kami tanamkan terus. Ya, bermimpi cari yang terbaik, bermimpi yang besar silakan. Pokoknya mami papi cari uang, siapkan kebutuhan kamu sampai kamu selesai sekolah. Setelah Sisi masuk kuliah, saya juga bingung, ternyata adiknya minta ikut di Jakarta. Ketika minta di Jakarta lagi, otomatis biaya living cost itu akan naik lagi. Dan tidak mungkin juga harus dititip di tantenya, berarti harus disiapkan tempat tinggal dan kendaraan juga. Apakah itu mungkin? Rasanya tidak mungkin. Tetapi kalau dilihat hari ini semuanya mungkin terjadi dan sudah terjadi. Dan itu yang kami berusaha jalankan karena kami sudah tanamkan kepada anak-anak, kalian sekolah yang terbaik, lakukan yang terbaik, bagian orang tuanya menyiapkan semua kebutuhan kamu. Kadang kita rasa nggak percaya, rasa nggak bisa, tapi emang udah terjadi. Tapi itu yang harus kami tanamkan ke anak-anak dan lihat itu. Ya sampai hari ini puji Tuhan mereka bisa berjalan dengan baik. Kami juga takut sekarang mereka sudah di Jakarta sebenarnya sudah beraktivitas dengan normal. Makanya ya sementara ini istri saya lebih banyak nemenin sana karena mengawasi lebih dekat. Ya, kemarin ada fenomena baru yang kami juga baru tahu dan saya juga kaget sekali. Anak saya bilang, selama pandemi anak-anak kumpul di mana sih? Kafe tutup dan tempat-tempat nongkrong tutup. Iya, mereka banyak ngumpul di rumah-rumah. Oh, maksudnya? Jadi mereka sewa rumah di yang terkenal Airbnb. Jadi mereka sewa rumah, terus mereka kumpul-kumpul di sana, anak-anak mau perempuan mau laki-laki, itu. Jadi mereka bisa tidur main di rumah tersebut. Itu kegiatan mereka. Jadi kami juga kaget, tapi puji Tuhan, anak saya juga langsung menilai, kurang baik untuk nongkrong-nongkrong di tempat yang demikian, karena mereka ngumpul di tempat demikian, tidak ada pengawasan dari orang-orang tua atau orang lain, karena tidak tahu begitu masuk rumah ya mereka sudah itu. Tapi itulah keadaan fenomena yang terjadi yang dijalankan anak-anak, ya anak-anak muda, anak kampus seperti itu. Nah saya bilang sama istri saya, waduh, ini anak-anak kayak mesti ngomongin terus, dikasih tahu, diajarin terus. Ya puji Tuhan hari ini bahwa Sisi langsung bilang, nggak baik itu, beresiko itu, seperti itu.
Ya saya juga langsung, oh ya puji Tuhan, anak ini mengerti bahwa hal itu terlalu beresiko, tidak baik. Dan Sisi juga tidak mau ikut seperti demikian. Nah ini yang kita tidak tahu, di zaman kita tidak ada pergaulan seperti itu. Kita paling jauh ya nongkrong di kafe apa seperti itu. Dan itu yang dapat dilihat orang banyak. Nah sekarang mereka menyewa satu rumah, mereka bikin party di situ, kita tidak tahu apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi bagaimana kita juga harus memperhatikan anak-anak kita, anak-anak kami terutama, luar biasa. Hal-hal yang mungkin kita nggak pikirin ada sekarang nih di tengah-tengah kita seperti itu. Jadi saya bagaimana juga terus bilang ajarin anak-anak itu ya. Saya bilang sama mereka, papi mami itu bisa menyiapkan kebutuhan kalian di masa muda kalian. Papi mami ajarin kalian tentang sikap, attitude, norma, kemudian kalian sudah ikut pengajaran di gereja, sudah tahu firman Tuhan, tetapi itu belum cukup. Saya bilang kalian harus mencari sendiri sampai kalian menemukan Tuhan itu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Ilmu pengetahuan kamu pelajari, kamu kuasai. Nah tapi saya bilang kalau teoritis saja kamu tahu, kamu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, percuma, kamu nggak akan kuat, kamu akan goyang. Ya jadi kamu harus belajar untuk sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Itu yang saya tekankan kepada mereka semua. Baik, kembali kita akan pada tentang pengharapan pada Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita berharap dengan kehadiran Roh Kudus Allah di tengah-tengah kita. Kemudian ada 3 hal yang saya akan bagikan untuk kita bertekun dalam pengharapan, yaitu pada Roma 12 ayat 12. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 poin di sini, yaitu 1, bersukacita dalam pengharapan. Ayat ini mengatakan tentang kita bersukacita dalam pengharapan, orang bilang tidak gampang. Betul dan tidak gampang. Kalau kita lihat dalam kesulitan, dalam masalah, apakah orang bisa bersukacita? Tidak bisa bersukacita. Orang apakah bisa melakukan hal-hal apa yang menjadi tugas, kegiatan, tanggung jawab dia? Belum tentu bisa. Makanya banyak orang yang stres, banyak orang hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, hanya meratapi masalah dia terus. Dan itu yang dikehendaki setan sebenarnya. Ketika dikatakan pada Yohanes 10, ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, misalkan, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup yang kelimpahan. Banyak orang pada masa pandemi itu, mereka ketakutan, tidak melakukan apa-apa, ya, tidak berani beraktivitas, termasuk juga tidak berani untuk melakukan hal-hal baru dalam pekerjaan, dalam investasi, dalam sesuatu yang baru, dalam pelayanan yang baru. Mereka stop, mereka mengunci diri, mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Mereka hanya meratapi dan menunggu. Ini bagaimana ini akhirnya nanti. Nah ini yang akhirnya menjadi poin. Orang ini tidak mampu bergerak, tidak mampu bekerja, tidak mampu berpikir lagi. Ini yang dimau oleh iblis. Kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melayani, kita tidak bekerja. Dan ini yang terjadi. Jadi maka dikatakan di sini bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi dikatakan kita harus bersukacita. Hati yang gembira ada obat yang manjur. Jadi dalam keadaan apapun kita harus
mempunyai sukacita. Dalam sukacitalah itulah kita dapat melayani orang, dapat kita melakukan pekerjaan kita. Kalau kita sendiri lagi dalam keadaan susah, mungkin kita ketemu orang pun juga tidak ada tersenyum. Kita mau melakukan melayani juga pun tidak mau. Gua aja lagi capek, bodoh amat, kan kira-kira begitu. Ya, ketika dalam kita pikirkan masalah kita tidak melakukan apa-apa. Ada satu ilustrasi yang sangat baik, yang saya lihat cukup bagus. Begini, nah contoh ini ada satu benda. Satu benda ini anggap beratnya 1 kilo. Benda ini ketika 1 kilo ini saya pegang begini, berat apa tidak? Tidak berat. Tapi benda ini ketika saya diamkan terus, begini, lama-lama akan terasa berat. Tapi ini tetap 1 kilo. Lama-lama tangan saya akan turun, karena berat. Karena melemah tangan saya. Padahal beban ini adalah 1 kilo, tetap tidak berubah. Seperti masalah kita juga, mungkin beban masalah kita ini tetap sebesar ini, 1 kilo, tidak berat, tidak bertambah. Tetapi karena kita meratapi masalah ini terus dengan diam terus, melihati, diam dan tidak bergerak, maka kita akan capek, kita akan lemah. Padahal kita tahu masalah ini tidak berat, tetap pada 1 kilo itu. Akhirnya kita makin melemah. Demikian juga masalah itu. Saya belajar untuk itu. Masalah ini cuma segini. Tetapi kalau karena saya diam saja, saya tidak bekerja, saya tidak melakukan apa-apa, saya meratapi masalah itu, yang lama-lama terasa berat masalah itu. Benda ini tidak berubah, masalah ini tidak berubah, segini aja. Tapi karena saya capek, badan saya capek, akhirnya masalah ini terasa berat, tambah besar, tambah berat. Padahal tubuh ini yang capek. Tetapi kalau benda ini, barang ini yang 1 kilo ini saya bawa hari ini, kemudian saya ajak dia beraktivitas dengan normal, saya tidak menganggap ini berat 1 kilo ada pada saya tidak menganggap masalah ini ada, saya akan berjalan dan tidak terasa berat. Mungkin ketika saya lagi mau makan, saya akan taruh benda ini dulu. Saya makan, habis itu saya pegang lagi, 1 kilo lagi. Seperti masalah kita juga, ketika masalah ini saya anggap tidak ada apa-apa, saya bekerja, saya jalan, saya tertawa, saya berjumpa banyak orang. Berat tidak? Tidak berat masalah itu. Tidak mengganggu saya. Ketika saya melakukan sesuatu, saya mau makan, masalah itu saya tinggalin dulu. Sama seperti dibilang, ketika engkau menghadap Tuhan, tinggalin dulu masalahmu. Jadi suatu ilustrasi ini sangat baik sekali. Ketika kita diajarkan, kita tidak meratapi masalah itu, sehingga kita terkurung diri, tidak melakukan apa-apa, meratapi. Sama seperti masalah kita. Jadi ketika saya membawa benda ini kemana-mana, dengan mengikut serta, tanpa diratapi, tidak ada berat 1 kilo ini, tidak ada masalah ini. Nah, ini adalah gambaran bersukacitalah dalam pengharapan. Kita mempunyai kekuatan yang baru untuk kita bisa melakukannya. Jadi intinya enjoy aja lah. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Bersabar dalam kesesakan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sabar, kita diminta sabar. Keadaan memang begini, kita diajari untuk sabar. Yang jadi masalah sebenarnya adalah ketika kita punya masalah, kita tidak melihat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kekuatan oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Banyak yang jadi masalah adalah ketika, bahasa kerennya sekarang gini katanya, punya masalah di zoom, digedein masalahnya, padahal masalahnya tetap segini. Tapi dibesar-besarkan masalah itu, menjadi ketakutan yang besar. Coba yang mau digedein itu adalah kebaikan Tuhan. Coba lihat kebaikan Tuhan.
flashback ke belakang. Saya sering lakukan. Kalau saya melihat flashback ke belakang, saya hanya akan menangis. Dan katakan Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Jadi yang kita zoom ini adalah kebaikan Tuhan yang telah dilakukan selama saya 50 tahun, berarti 50 tahun Tuhan bekerja di saya. Dibandingin masalah yang kemarin 2 tahun terjadi, apakah sebanding? Ini yang kita diajarkan, bersabar dalam kesesakan. Berapa bulan lalu, jadi saya ada pertanyaan 2. Mungkin sekitar 10 tahun lalu saya ketemu teman saya bertanya, "Lu hebat amat sekarang ya, berubah jauh ya?" Saya cuma jawab, "Ya karena Tuhan." Saya ke gereja sekarang nih, saya bilang gitu. Jadi saya cuma kasih ayat dia, Matius 6:33, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan." Itu saja. Tapi orang melihat perubahan saya waktu itu. 1 tahun lalu saya ketemu sepupu saya. Lu berubah ya? Hebat lu ya?" Sambil bahasa Jakartanya ngenyek. "Ngapain lu sekarang lu? Jual narkoba lu ya?" Ngenyeknya begitu. Jadi perubahan-perubahan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, ya kan, mungkin nggak kebayang sama kita dan nggak kebayang sama orang lain. Tetapi memang perubahan itu yang harus kita jalani, ya kan, ketika kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan mengambil bagian Dia untuk melakukan sesuatu kepada kita. Apakah kita layak untuk terima itu? Dan orang yang menyaksikan juga belum tentu terima. Bapak saya bilang, "Kamu jangan maluin keluarga ya." Pesannya cuma begitu. Bapak saya sebelum meninggal kan dia ke sini. Ya saya bangga kalian tidak malu-maluin keluarga. Puji Tuhan kita ada di bawah GBMCC, kita diajarin terus untuk bertumbuh, terus dan bertumbuh. Ya saya harus akuin terima kasih Pak Moses yang telah mengembalakan kita. Ya bagaimana kita bilang segala sesuatu itu membentuk kita, mengajari kita untuk kita berubah dan untuk kita bertumbuh. Ya saya hari ini kalau bilang hari ini saya suruh khotbah ini sebenarnya bukan juga mau saya sebenarnya. Saya cuma berpikir saya untuk terus menggali belajar firman supaya saya dikuatkan, supaya iman saya terus bertumbuh. Ya kalau hari ini Pak Moses bilang saya harus membawakan khotbah segala dan lainnya, ya itu hanya tambahan. Saya tahu kalau saya nggak ditambahin firman terus, saya mungkin akan nggak kuat, akan goyah itu. Dan saya harus terus belajar dan terus belajar. Ya kita lanjut. Ya, Daud berkata pada Mazmur 25 ayat 3a, "Semua orang menantikan Engkau tidak akan malu." Ya, jadi kita yang mengharapkan Tuhan tidak akan malu. Pada akhirnya orang akan terheran-heran lihat, "Oh, lu rajin sekarang ke gereja ya?" Iya. Jadi perubahan yang kita alami ini bersama Tuhan, orang juga akan menyaksikan. Ya tidak kita juga sombongkan, tapi kita tunjukkan, nih bersama Tuhan, saya berubah, saya diberkati, saya bertumbuh. Kemarin saya ketemu teman yang pelayanan juga. "Kau masih melayani enggak?" "Sudah mulai enggak kok." "Kenapa?" "Sudah regenerasi gereja saya." "Oh, jadi ya tugasnya sudah di anak-anak muda. Jadi kau yang tua nggak ngapa-ngapain." Apakah demikian? Ya saya dengar gitu juga, aduh. Saya bilang puji Tuhan.
Kalau Pak Moses ajarin kita untuk terus bertumbuh. Ya, kita diajari dalam talenta 1 ke talenta 2, talenta 3, terus kita harus mengupgrade diri. Benar sekarang generasi muda sudah mengambil alih. Tapi yang tua-tua kan bukannya diam diri. Tua-tua harus diberikan tanggung jawab lebih untuk membimbing yang muda-muda, untuk menjadi berkat yang lebih. Saya ada melihat tentang bagaimana kisah Ayub. Saya baca Ayub dalam cerita ini, dalam kesesakan dia. Kalau saya katakan, waduh kalau saya sih sudah nggak mampu lah, udah. Kalau Ayub itu kan udah ludes abis. Tetapi semakin kita baca, terus Ayub punya, Tuhan gantikan sampai berpuluh-puluh kali lipat. Tapi ada satu kata-kata Ayub yang bagi saya luar biasa, dan itu yang harus kita punya. Ayub 42 ayat 5, hanya dari orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub mengalami Tuhan. Saya ingat, jadi kalau dulu saya dari kecil disuruh ke sekolah minggu, orang tua saya bukan orang Kristen, saya cuma dititipin aja di gereja biar nggak kabur-kaburan main di jalanan. Akhirnya saya ikut ke gereja. Saya mendengar firman Tuhan. Apakah saya menjadi orang Kristen yang benar? Jawabannya juga tidak. Saya hanya rutinitas ke gereja. Sampai SMP, SD juga nanti kadang-kadang ikut ke madrasah gitu. Nanti SMP juga ikut juga tuh ke wihara gitu. Saya mendengar firman. Saya ke gereja juga. Tetapi Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini yang saya bilang ke anak saya. Kita modali kalian ini lengkap sudah, termasuk firman Tuhan. Kalian sudah ikut dari kecil, melayani malah ikut. Tahu Papa waktu melayani, belajar firman. Tapi ketika kalian mengalami perjumpaan Tuhan, itulah yang akan merubah hidup kalian. Nah, itu yang saya titik beratkan. Jadi sabar dalam kesesakan. Kita suatu hari juga akan berkata, sungguh Tuhan itu ada, sungguh Tuhan itu nyata, sungguh Tuhan itu baik. Amin ya. Kemudian yang ketiga, bertekun dan dalam doa. Pada Roma 3 ayat 5, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah atas kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita, Roh Kudus telah dikaruniakan pada kita. Bertekun dan berdoa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rumus yang ketiga, bertekun dan berdoa. Kita diminta untuk boleh terus membaca firman, karena firman itu akan menjadi kunci jawaban dalam segala hal. Kadang-kadang kita baca firman bisa timbul rema, bisa timbul jawaban. Betul kan kalau kita sudah bisa baca firman? Ya, kita kadang-kadang baca firman bisa nyusun jadi khotbah sebenarnya. Sudah tahu, oh ini dihubungkan begini. Ya, tinggal kita yang tidak terbiasa. Ya. Jadi kalau saya suruh khotbah begini aja, bukannya sudah susun, kadang-kadang blank, hilang. Karena kita berdiri di depan orang, karena belum terbiasa itu kan. Ya kalau kita mungkin presentasi di perusahaan, ya kita sudah biasa, ya mungkin itu nggak ada masalah. Kemudian dengar apa yang Tuhan mau, ya melalui firman Tuhan, Tuhan akan sampaikan apa yang Tuhan
kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, dan kemudian jangan jauhi ibadah. Ya, ibadah itu harusnya seperti gini, kita kumpul sama-sama, ya. Jadi mungkin sekarang udah terbentuk ada ibadahnya orang yang mau online, ada yang mau hybrid, ada juga yang mau onsite. Ya, tapi pasti kalau kita semua hari ini ada di sini, kita sudah bayar harga. Harganya apa? Datang ke Tanjung Bunga susah masuknya, macetnya setengah mati. Kan sudah. Salah satu, ya. Saya ingat waktu teman saya di Jakarta, di salah satu cabang sebelum pandemi, pelayanan itu bayar harga Pak, setengah mati. Di Jakarta itu, satu macet. Kedua hari Minggu itu hari ngumpul Pak. Pergi naik sepeda lah, lari pagi, jogging lah. Itu yang menghambat sekali. Satu kata bijak yang saya lihat sangat baik. Keadaan yang baik akan membahagiakan. Keadaan membahagiakan akan menjadi kenangan. Keadaan yang tidak baik adalah pelajaran. Nah, ini yang harus kita pegang. Ya, kalau keadaan memang tidak baik, nggak usah berkeluh kesah, karena itu akan menjadi pelajaran kita untuk hari esok. Tetap pegang firman Tuhan, tetap intim dalam Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan agama saja, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita punya day by day dengan Tuhan? Mau di mobil, silakan. Berdoa, praise, worship. Saya akan tutup dengan kisah Ishak di masa sukarnya. Dikatakan bahwa Kejadian 26 ayat 23, tinggallah untuk sementara di negeri ini, aku akan menyertaimu dan aku akan memberkati kamu, karena kepadamu dan kepada keturunanmu lah aku akan memberi seluruh negeri ini. Aku akan meneguhkan sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi di masa kesukaran, Ishak diminta untuk tinggal di negeri itu, yaitu di Gerar, tidak ke Mesir. Dan apa yang dilakukan Ishak? Ishak menuruti. Jadi kuncinya satu, Ishak menuruti apa perintah Tuhan. Kemudian Ishak memegang janji Tuhan, yaitu kepada Abraham, nenek moyang kita juga. Dan yang ketiga, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di masa ini, apa yang telah Tuhan suruh kepada kita? Kita yang tahu sendiri. Tuhan mau apa? Mau suruh apa? Apa yang kita mau kerjakan? Kedua, pegang janji Tuhan. Janji leluhur kita. Bahwa kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Ya, jadi kalau jadi pemenang itu, jadi lebih dari pemenang, itu berarti kita adalah pemenang sejati. Kalau kita jadi pemenang, berarti kita sudah melewati peperangan. Nah, tinggal sekarang kita adalah pemenang atau lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, kita pemenang bersama Tuhan yang bisa mengucap syukur. Tiap hari kita melakukan, terima kasih Tuhan, luar biasa, Engkau baik. Jadi kita akan memasuki mungkin masa endemi, atau kita nggak tahu masa kesukaran yang diprediksi selanjutnya, tetapi tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di bangsa ini atau di dunia, kita boleh melihat pengalaman Ishak. Nuruti apa kata Tuhan, pegang janji Tuhan, menaburlah Ishak di tanah itu, menaburlah. Saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan, tetapi pada kisah Ishak ini, menabur, kita bisa dapat, katakan, menabur dalam persembahan dia lakukan. Ketika dia masuk ke tanah baru di tanah Gerar itu. Ya, kita kalau baca firmannya itu ceritanya, dia masuk sebagai orang baru, belum tentu diterima. Dia menaburlah di situ, kemudian dia juga artinya melakukan pekerjaannya.
mengusahakan tanah di situ yang ia kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan baru, pelayanan baru mungkin. Ya. Jadi apa yang kita akan lakukan pada musim yang baru ini? Dengar apa yang kata Tuhan suruh. Yang kita boleh contoh dari Ishak ini salah satu adalah janji Tuhan dipegang dan menaburlah Ishak pada saat itu sehingga di tahun selanjutnya mendapatkan hasil 100 beratus kali lipat. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Joni Ang yang sudah memberkati kami. Tuhan memberkati keluarga besarnya, pakai terus menjadi alat kebesaran-Mu ya Aba. Terima kasih, berkati semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini semua yang juga dirindukan sukacita, hadirat Tuhan juga mereka alami bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Aba. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat
perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, kami tak henti-hentinya datang kepadamu ya Aba. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau memimpin, menyertai, menolong kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan, itu karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah-rumah, yang sedang mengalami sakit Tuhan. Engkau datang, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Begitupun juga yang dalam kesusahan ekonomi Tuhan, Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati apa yang Engkau sudah bukakan jalan bagi saudara-saudara kami Tuhan, usaha, pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan jalan bagi mereka, dan Engkau membukakan pintu keberhasilan bagi mereka ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami juga mengucap syukur ya Allah, kami bisa dapat melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oleh karena itu kami mendukung setiap kebijakan pemerintah ya Aba. Engkau berkati kepala pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para pejabat pemerintah di bangsa kami Tuhan. Engkau urapi mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka ya Aba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitupun juga anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, Engkau urapi mereka, pakai mereka lebih lagi ya Aba, supaya mereka menjadi contoh dan teladan bagi sesama rekan kerja mereka ya Aba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Begitupun juga karyawan kami Bapak Pendeta Budi Sastra, dan juga gembala di tempat ini Bapak Ishak Moses Tuhan. Tuhan urapi mereka, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Di mana mereka melayani Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan yang terjadi ya Allah.
dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota di mana kami ada Tuhan. Biar kota ini menjadi kota teladan bagi semua bangsa di Nusantara ini Tuhan. Engkau urapi aparat yang ada Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau berkati kami, sertai kami ya Bapak. Dan juga kami akan menerima berkat-Mu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat dua tangan kita, arahkan hati buat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau naik jadi kepala dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dipakai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biar sepanjang minggu ini hidupmu menjadi terang bagi banyak orang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.